Jembatan Garuda Merah Putih di lingkungan Pasuleang 2, Kelurahan Palantikan, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan resmi di-launching pada Kamis 13 Agustus 2026. Launching jembatan tersebut dihadiri Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko bersama jajaran Forkopimda Takalar dan ratusan warga. Turut hadir Wakil Bupati Takalar Hengki Yasin, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi, serta Dandim 1426 Takalar Letkol INF Anton Tomotius Milala. Hadir pula Danrem 141 Todopuli Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan dan Kapolres Takalar AKBP Ginanjar Fitriadi. Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Takalar Budiar Rosal Saleh juga terlihat menghadiri kegiatan tersebut sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Tengah. Pantauan Tribun Timur di lokasi, kegiatan launching dipusatkan di kawasan jembatan yang menghubungkan akses warga menuju permukiman di seberang. Jembatan tersebut sebelumnya dibangun melalui beberapa tahap pekerja untuk membuka akses masyarakat di lingkungan Pasuleang 2. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan peresmian jembatan Merah Putih hari ini Kabupaten Takalar? Kenapa mesti pandangan saya? Ini adalah program prioritas Presiden. Dan program prioritas ini langsung menyentuh kepada kebutuhan dasar masyarakat akan halnya keselamatan dan kenyamanan. Ini program yang luar biasa. Begitu dibangun, selesai, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh kita. Dahsyatnya lagi, di wilayah Kodam ini kita membangun 133 jembatan. Ini tahap 1. Ya. Nanti akan terus bertambah. Dan kita sekitar ada 255 titik air untuk kebutuhan air bersih. Dan ini kalau ada potensi sumber-sumber air yang kita bisa bikin hidram atau apa, mungkin bukan hanya air bersih untuk kepentingan rumah tangga, tapi juga untuk kepentingan pertanian. Kenapa? Karena ketahanan pangan, kemandirian pangan itu adalah hal yang wajib bisa dirasakan. Artinya kita hari ini sangat berterima kasih atas program mulia Bapak Presiden ini yang mendengar cerita rakyat di tempat-tempat yang terpencil dan jauh. Terakhir Pak Panglima, apa pesannya terhadap masyarakat agar pembangunan ini bisa dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan dan lama di Ya, mari kita rawat bersama-sama. Dan yang kedua, yang kita rawat juga hati nurani kita dan pikiran kita. Hari ini semua orang bermain medsos, betul? Betul. Jangan terpengaruh dengan berita-berita hoaks. Kenyataannya masyarakat di bawah semua sejahtera, semua dimudahkan kehidupannya. Dan upaya-upaya itu sekarang langsung menyentuh kepada masyarakat yang paling bawah kan gitu. Pembangunan jembatan, sumur, KMP, ketahanan pangan. Itu kan langsung kebutuhan dasar masyarakat bawah kita. Betul kan? Jadi jangan terpengaruh. Go ahead, maju terus. Kalau di Sulsel sendiri sudah berapa titik yang 133. 133 Untuk jembatan. untuk jembatan. Kemudian untuk air, Iya. untuk air itu 255. 255. Itu Dan- tahap pertama udah. Iya, nanti terus akan berkembang. Makanya saya butuh kerjasama dengan Pemda supaya bisa mengusulkan ke Babinsa, ke Danramil kita, ke Dandim, gitu loh. Sehingga kita langsung bisa eksekusi. Karena ini mendasar ini. Berapa di Takalar dan Jenderal? Takalar lemah, saya 7. Karena ini kesempatan, betul nggak? Kesempatan pada posisi jabatan kita ini supaya bisa menolong, bisa membantu masyarakat, ya kan? Tapi tadi udah komitmen akan segera dicari. Dan mudah-mudahan bisa kita segera kerjakan. Nanti Ya. kami akan tanya Pak Wagub. Ya. Siap. Terima kasih. Hebat. Tadi Pak Jenderal Takalar lemah cuma 7 titik. Ya, Kira-kira iya. apa kendalanya? Ya, begini tanggapannya. Iya. Pertama-tama tentu kita mewakili pemerintah daerah Takalar mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden sudah menghadirkan satu jembatan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di Kabupaten Takalar. Tentu jembatan ini sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua, mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Pangdam, kita akan berusaha untuk segera mencari, mengidentifikasi jembatan-jembatan yang rusak, jembatan-jembatan yang bisa diperbaiki dan renovasi oleh program Bapak Presiden melalui TNI. Ya, jadi betul yang disampaikan tadi bahwa masih agak kurang usulan dari Kabupaten Takalar, tetapi kita akan segera Langkah-langkah konkretnya itu apa itu? kita akan berkoordinasi dengan Karena masih kepala banyak ini. desa, Iya. kita
kita koordinasi kepada kepala desa, kita kumpulkan untuk mengusulkan jembatan-jembatan yang ada di desanya masing-masing, kelurahannya masing-masing, yang mana yang bisa diusulkan untuk diperbaiki. Prioritaskan dulu, iya. Diprioritaskan. Terus untuk keterlibatan sendiri dengan pemerintah, bagaimana sistem kolaborasi nanti terkait dengan pembangunan jembatan daerah keterlibatannya? Apakah berkolaborasi atau pemerintah sendiri? Sebenarnya masyarakat ini selain menjadi penerima manfaat, tentu diharapkan juga bisa turut andil untuk bekerja sama dengan TNI membangun program yang sangat baik ini. Ya, misalkan dalam pembangunan masyarakat bisa ikut untuk membantu. Ya, kita harapkan seperti itu. Jadi ada rasa memiliki juga. Ya, pesan terakhir Iya. dulu Pak terkait apa yang sudah dibangun ini. Ya, sama Dan dengan pesannya Pak Panglima bahwa mari masyarakat memanfaatkan ini jembatan, tetapi kita rawat jembatan ini supaya bisa digunakan jangka panjang. Iya. Sekaligus juga tentu di desa-desa yang lain kita berharap bahwa jembatan-jembatan yang memang kurang layak ini sudah bisa Menurut Pak sendiri daerah mana saja nih yang bisa diprioritaskan ini? Ada beberapa memang, ada beberapa. Cuman Mungkin memang ada bocoran iya. sedikit, Pak. Jadi sesuai programnya memang ada persyaratan untuk kita bisa ajukan sebagai jembatan perintis di bawah 20 meter. Iya, di bawah 20 meter. Sehingga jembatan-jembatan itulah nanti yang kita akan identifikasi untuk kita usulkan. Siap. Tapi Pak, Nah Pak, kita masyarakat di sini Pak. Iya betul. Nah Pak, bagaimana tanggapannya adanya pembangunan jembatan ini? Alhamdulillah dengan adanya pembangunan jembatan ini kami sudah barang tentu sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya pertama, kemudian kepada pemerintah atau dalam hal ini TNI ya, TNI dalam Salah satunya apa itu Pak? Salah satunya apa itu? Yang dulunya misalnya sebelum ada apa? jembatan ini sangat sulit sekali akses untuk menuju kampung sebelah. Kampung apa itu bisa bilang? Kampung Malora tapi masuk dalam wilayah lingkungan satu lingkungan Satu dengan lingkungan satu ini. dan dua. Cuma sangat sulit karena jembatannya jembatan kayu yang sudah lapuk Pak. Apa itu yang mendesak sehingga kita harus menyeberang ke sana dan harus menyeberang ke sana? Perkampungan di sebelah Pak, Iya. memang pemukiman penduduk. Kalau tidak salah, Apakah mata pencaharian di sana mata atau pencarian bagaimana? Di sana nelayan, Nelayan. nelayan. Oh, jadi iya nelayan. Iya, dengan adanya ini Dengan adanya jembatan ini akses untuk menjual hasil-hasil tangkapan mereka, nelayan mereka, hasil-hasil nelayan mereka itu sudah sangat gampang. Karena sudah ada jembatan ini dulu sangat sulit karena apalagi kalau di musim hujan itu tergenang air, kena banjir jembatannya. Sekarang alhamdulillah jembatannya sudah. Bapak sendiri pekerjaannya apa itu Pak? Siapa? Kita pekerjaan petani. Tapi lokasi Iya, terbesarnya memang di kampung sebelah. saya di sini. Oh di sini. Ke sana, Jadi iya. bolak-balik di sini. Mondar mandir. Dan Lewat sangat jembatan. terbantu atas adanya ini. Iya, terima kasih banyak. Atas nama siapa Pak? Darwis. Darwis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.